Halo teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembacaan buku Start With Why karya Simon Sinek. Kali ini kita memasuki pembahasan manipulasi dan inspirasi serupa tapi tak sama. Oke, langsung saya bacakan. Manipulasi dan inspirasi. Keduanya menggelitik otak limbik. Manipulasi dalam bentuk pesan-pesan aspirasional, rasa takut, atau tekanan kelompok, semuanya mendorong kita untuk memutuskan salah satu cara dengan membujuk hasrat tidak rasional atau memainkan rasa takut kita. Tetapi ketika perasaan-perasaan emosional itu berjalan lebih dalam daripada rasa tidak aman, ketidakpastian, atau impianlah, reaksi emosional akan menyelaraskan diri dengan cara kita memandang diri sendiri. Pada titik itulah, perilaku beralih dari termotivasi ke terinspirasi. Ketika terinspirasi, keputusan yang kita buat lebih berkaitan dengan siapa diri kita dan tidak terlalu berkaitan dengan perusahaan atau produk yang kita beli. Ketika keputusan kita terasa benar, kita bersedia membayar harga tinggi atau mengalami ketidakmudahan untuk produk atau jasa itu. Ini tidak ada hubungannya dengan harga atau kualitas. Harga, kualitas, fitur, dan layanan memang penting, tetapi mereka telah menjadi biaya untuk masuk ke dalam bisnis dewasa ini. Perasaan-perasaan limbik yang naluriah itulah yang menciptakan kesetiaan. Dan kesetiaan itulah yang memberi keunggulan besar pada Apple atau Harley Davidson atau Southwest Airlines atau Martin Luther King atau semua pemimpin besar lain yang bisa mendapatkan pengikut. Tanpa basis pengikut setia yang kuat, akan semakin besar tekanan untuk memanipulasi, untuk bersaing atau membedakan diri berdasarkan harga, kualitas, layanan, atau fitur. Kesetiaan suatu nilai emosional yang sejati ada di otak pembeli, bukan penjual. Akan sulit mengatakan kepada seseorang bahwa produk atau jasa kita penting bagi hidup mereka, berdasarkan faktor-faktor rasional eksternal yang telah kita anggap berharga. Ingat Ferrari versus Honda. Tetapi, jika mengapa kita sesuai dengan mengapa mereka, maka mereka akan melihat produk dan jasa kita sebagai cara yang kasat mata untuk membuktikan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika mengapa, bagaimana, dan apa seimbang, autentitas akan tercapai dan pembeli merasa puas. Ketika ketiga hal itu tidak seimbang, muncul stres atau ketidakpastian. Jika itu terjadi, keputusan yang kita ambil juga tidak akan seimbang. Tanpa mengapa, pembeli akan mudah termotivasi oleh pesan-pesan aspirasional atau pesan yang muncul rasa takut atau pesan yang memunculkan rasa takut yang manipulatif. Di titik itu, pembelilah yang beresiko berakhir sebagai pembeli yang tidak autentik. Jika mereka membeli sesuatu yang tidak mewadahi rasa mengapa mereka sendiri, maka orang-orang di sekitarnya tidak mempunyai bukti untuk membuat gambaran yang jelas atas siapa diri mereka yang sebenarnya. Kita pandai menangkap apa yang sama di dalam perilaku dan menilai orang berdasarkan apa yang kita tangkap itu. Kita mendapatkan perasaan baik dan perasaan buruk tentang perusahaan. Sama seperti kita mendapatkan perasaan baik dan perasaan buruk tentang seseorang. Ada beberapa orang yang kita rasa bisa kita percayai dan beberapa orang lain yang kita rasa tidak bisa kita percayai. Perasaan-perasaan itu juga muncul ketika organisasi atau perusahaan berusaha merayu kita. Kemauan kita untuk merasakan sesuatu terhadap seseorang atau suatu organisasi adalah sama. Yang berbeda adalah siapa yang bicara kepada kita. Tetapi yang mendengarkan selalu satu individu saja. Bahkan ketika sebuah perusahaan mengudarakan pesannya di televisi, misalnya. Terlepas dari berapa banyak orang yang melihat iklan itu, selalu dan hanya satu individu yang dapat menerima pesan iklan itu.
Inilah nilai dari lingkaran emas. Ia menyediakan sebuah cara untuk berkomunikasi secara konsisten dengan cara seseorang menerima informasi. Untuk alasan inilah sebuah organisasi harus jelas dengan tujuannya, isu perjuangannya, atau kepercayaannya, dan memastikan bahwa segala sesuatu yang mereka ucapkan dan lakukan konsisten dan autentik dengan kepercayaan itu. Jika tiga tingkatan di dalam lingkaran emas sudah seimbang, semua orang yang memiliki kesamaan pandangan dengan organisasi itu akan tertarik kepadanya, serta produknya seperti ngengat yang tertarik dengan cahaya lampu. Kita lanjutkan ke pembahasan melakukan bisnis seperti berkencan. Saya ingin memperkenalkan Anda dengan teman khayalan kita, Brad. Malam ini, Brad akan pergi ke berkencan. Ini adalah kencan pertama dan dia sangat bersemangat. Menurutnya, perempuan yang akan ditemuinya sangat cantik dan memiliki prospek yang bagus. Brad duduk untuk makan malam bersamanya dan dia mulai bicara. Aku sangat kaya. Aku punya rumah besar dan mobil bagus. Aku mengenal banyak orang terkenal. Aku selalu muncul di televisi dan ini sangat bagus karena aku memang tampan. Aku sangat sukses. Pertanyaannya, apakah Brad akan mendapatkan kencan kedua? Cara kita berkomunikasi dan berperilaku adalah perkara biologi. Artinya, kita bisa membuat perbandingan di antara hal-hal yang kita lakukan di kehidupan sosial dengan hal yang kita lakukan di kehidupan profesional. Namun, orang adalah orang. Untuk belajar menerapkan mengapa ke dalam situasi bisnis, kita tidak perlu melihat lebih jauh dari cara kita bertindak saat berkencan. Karena pada kenyataannya, tidak ada perbedaan di antara penjualan dan kencan. Dalam kedua situasi ini, kita duduk berhadapan dengan seseorang di seberang meja dan berharap bisa mengatakan hal-hal yang cukup baik untuk mendapatkan kesepakatan. Tentu saja kita selalu bisa memilih satu atau dua manipulasi. Makan malam di restoran mewah, secara samar menceritakan apa yang kita miliki atau siapa yang kita kenal. Tergantung pada seberapa inginnya kita mendapatkan kesepakatan. Kita bisa menceritakan apa saja yang ingin mereka dengar kepada mereka. Janjikan dunia kepada mereka, maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan kesepakatan dari mereka. Satu kali atau mungkin dua kali. Tetapi, dengan berjalannya waktu, akan semakin mahal untuk memelihara relasi ini. Apapun jenis manipulasi yang kita pilih, ini bukanlah cara untuk membangun relasi kepercayaan. Pada kasus Brad, sangatlah jelas bahwa kencannya tidak berjalan dengan baik. Kecil kemungkinannya dia akan mendapatkan kencan kedua, dan jelas dia tidak berhasil membangun landasan yang baik untuk membangun relasi. Ironisnya, minat awal pihak perempuan kepadanya mungkin telah dibangun di atas unsur-unsur seperti itu. Dia setuju pergi berkencan karena teman-temannya mengatakan bahwa Brad tampan, mempunyai pekerjaan yang baik, dan mengenal banyak orang terkenal. Bahkan jika semua hal itu benar, apa tidaklah menggerakkan pembuatan keputusan? Apa harus digunakan sebagai bukti dari mengapa? Jadi, kencan itu gagal total. Mari kita tampilkan Brad lagi. Kali ini, dia akan mulai dengan mengapa. Kau tahu apa yang aku suka dari hidupku? Katanya memulai kali ini. Setiap hari aku bangun untuk melakukan sesuatu yang kusukai. Aku ingin menginspirasi orang-orang untuk melakukan apa yang menginspirasi mereka. Inilah yang paling indah di dunia. Malah sebenarnya, yang paling menyenangkan adalah mencari segala macam cara untuk melakukannya. Ini sangat menakjubkan. Dan percaya atau tidak, aku malah bisa mendapatkan banyak uang dengan melakukan hal-hal itu. Aku bisa membeli rumah yang besar dan mobil yang bagus. Aku bisa berteman dengan orang-orang terkenal dan sering muncul di televisi. Dan ini sangat menyenangkan, karena aku tampan. Aku sungguh beruntung karena aku melakukan sesuatu yang kusukai, dan oleh karenanya aku malah bisa menjadi cukup sukses. Kali ini, jika orang yang duduk di seberangnya
juga mempercayai apa yang dia percayai, peluang Brad untuk mendapatkan kencan kedua akan meningkat drastis. Yang lebih penting, Brad juga membangun landasan yang baik untuk relasi, landasan yang didasarkan pada nilai-nilai dan kepercayaan. Brad mengatakan hal-hal yang sama seperti pada kencan pertama. Satu-satunya pembeda adalah dia memulai dengan mengapa, dan semua keunggulan yang kasat mata berfungsi sebagai bukti dari mengapa itu. Sekarang pertimbangkan, bagaimana sebagian besar perusahaan menjalankan bisnisnya. Seseorang duduk di seberang meja dari kita, mereka telah mendengar bahwa kita adalah prospek yang bagus, dan mereka mulai bicara. Perusahaan kami sangat sukses. Kami mempunyai kantor-kantor yang bagus, sebaiknya sekali Anda mampir dan melihatnya. Kami melakukan bisnis dengan semua perusahaan dan merek terbesar. Kami yakin Anda telah melihat iklan kami. Sebenarnya kami sangat sukses. Di dalam bisnis, seperti kencan yang buruk, banyak perusahaan yang berusaha keras membuktikan nilai mereka tanpa mengatakan mengapa mereka ada. Tetapi sebelum orang bisa menganggap kita menarik, kita harus berbuat lebih banyak daripada sekedar menunjukkan resume kita. Namun, itulah yang persisnya dilakukan oleh kebanyakan perusahaan. Mereka mengemukakan daftar panjang pengalamannya. Apa yang telah mereka lakukan, siapa yang mereka kenal, semuanya dengan anggapan bahwa kita akan tertarik dan akan meninggalkan segalanya untuk berbisnis dengan mereka. Orang adalah orang, dan biologi dari pembuat keputusan akan tetap sama terlepas apakah itu keputusan pribadi atau bisnis. Di dalam skenario kencan tadi, sudah sangat jelas bahwa itu adalah kencan yang buruk. Jadi, mengapa kita mengharapkan hasil yang berbeda di dalam skenario bisnis? Seperti pada kencan, akan sangat sulit untuk memulai membangun relasi kepercayaan dengan calon pelanggan atau klien dengan berusaha meyakinkan mereka dengan semua fitur dan kegunaan rasional. Semua hal itu memang penting, tetapi hanya berfungsi untuk memberi kredibilitas pada penawaran penjualan dan memungkinkan pembeli merasionalisasikan keputusan pembeliannya. Seperti pada semua keputusan, orang tidak membeli apa yang kita lakukan. Mereka membeli mengapa kita melakukannya. Kecuali jika kita memulai dengan mengapa, yang dipilih oleh semua orang adalah manfaat rasional. Dan kemungkinan besar kita tidak akan mendapatkan kencan kedua. Berikut adalah alternatifnya. Anda tahu apa yang paling saya sukai dari perusahaan kami. Setiap orang yang berada di perusahaan kami setiap hari berangkat kerja untuk melakukan sesuatu yang kami sukai. Kami senang menginspirasi orang untuk melakukan hal-hal yang menginspirasi mereka. Itulah hal yang paling indah di dunia. Malah sebenarnya, bagian yang paling menyenangkan adalah mencari segala macam cara untuk melakukannya. Ini sungguh menakjubkan, dan bagian yang terbaik adalah ini semua juga bagus untuk bisnis. Kami lumayan sukses. Kami mempunyai kantor-kantor yang bagus. Sesekali Anda bisa mampir dan melihatnya. Kami bekerja dengan beberapa perusahaan terbesar. Saya yakin Anda pernah melihat iklan kami. Sebenarnya kami cukup sukses. Sekarang, seberapa yakinnya Anda bahwa tawaran yang kedua ini lebih baik dari tawaran yang pertama? Oke, demikian pembacaan untuk lanjutan dari bagian kedua buku Start With Why karya Simon Sinek. Selanjutnya masih di bagian kedua, kita akan membacakan pembahasan tentang 3 derajat kepastian yang saya akan bacakan di video berikutnya. Terima kasih dan selamat mendengarkan.